Pengertian anak berbakat secara umum adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul dan mampu memberikan potensi yang tinggi. Istilah yang digunakan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul atau anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata anak normal, diantaranya adalah cerdas, cemerlang, superior, supernormal, berbakat, dan jenius. Sedangkan Renzulli tahun 1979 dalam makalah anak berbakat melalui teorinya yang disebut tridimensional model tentang keberbakatan menyebutkan bahwa keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan. Di antaranya adalah 1. Kecakapan di atas rata-rata, 2. Kreativitas, 3. Komitmen pada tugas. Pengertian keberbakatan mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman, dan kini keberbakatan selain mencakup kemampuan intelektual tinggi, juga menunjuk pada kemampuan kreatif. Selanjutnya ada ciri-ciri dan karakteristik anak berbakat. Yang pertama, lebih maju. Anak yang berbakat biasanya lebih cepat menguasai dan lebih awal dalam menguasai bidang-bidang tersebut ketimbang rekan-rekan sebayanya. Yang kedua ada rasa ingin tahu. Anak yang memiliki bakat tertentu biasanya mempunyai naluri bertanya dan rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya mereka terkesan banyak omong dan banyak tanya. Yang ketiga, memiliki irama tersendiri dan konsentrasi. Anak-anak yang berbakat biasanya mempunyai cara tersendiri untuk belajar dalam bidangnya. Berbeda dengan anak-anak lainnya, pada umumnya mereka hanya butuh bantuan minimal dari orang dewasa. Juga anak yang berbakat biasanya gampang sekali dalam berkonsentrasi. Mereka tidak gampang terganggu oleh suara-suara bising yang mengganggu. Yang terakhir ada minat, aktif, dan kreatif. Aktif dan kreatif dalam suatu bidang yang merupakan bakatnya sendiri. Juga mereka mempunyai minat yang tinggi dalam suatu bidang yang merupakan bakatnya. Minat tersebut akan mendorong tersalurnya bakat anak tersebut. Minat ini perlu dikembangkan dengan diberi motivasi pada anak. Selanjutnya, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada daya tanggap yang cepat, kedua memiliki kecerdasan tinggi, ketiga mudah memecahkan masalah, keempat kritis dan logis, kelima kreativitas, keenam memiliki keingintahuan yang besar, ketujuh berani mengutarakan pendapat, kedelapan aktif sering bertanya, 9 memiliki inisiatif, 10 memiliki tanggung jawab terhadap tugas, 11 tekun dan teratur dalam belajar, 12 anak tersebut sangat teliti, 13 memiliki ambisi untuk berprestasi, 14 mempunyai rasa percaya diri, 15 memiliki jiwa kepemimpinan, 16 taat pada peraturan, dan yang terakhir sopan dalam bersikap. Selanjutnya, cara penanganan anak berbakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 Ayat 2 menyatakan, warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Nah, dengan adanya Pasal 8 Ayat 2 ini, maka anak berbakat memerlukan layanan pendidikan khusus agar potensinya dapat berkembang seoptimal mungkin. Pendidikan anak berbakat tentunya harus berorientasi pada peserta didik itu sendiri. Misalnya seperti selalu memperhatikan potensi dan karakteristik yang dimiliki anak tersebut. Untuk itu, penanganan terhadap anak berbakat dapat melalui layanan pendidikan seperti 1. Kurikulum. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya. Dan dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat juga, maka kurikulum berdiferensiasi memperhatikan perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Dalam kurikulum berdiferensiasi terjadi penggemukan materi. Artinya, materi kurikulum diperluas atau diperdalam tanpa menjadi lebih banyak. 2. Model pembelajaran. Untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini, ada beberapa model yang dapat digunakan. 1. Pengayaan. Dalam model pengayaan ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. 2. Percepatan.
Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior, dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. 3. Segrasi. Anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. 3. Model penilaian. Proses penilaian pada anak berbakat sebetulnya tidak berbeda dari penilaian pada umumnya. Namun karena pada cakupan kurikulum berbeda, maka akan berbeda dalam penerapan penilaian. Penerapan penilaian mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Biasanya anak berbakat sering mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Dan penilaian yang merujuk pada satu asesmen dilakukan oleh guru yang bukan saja mengenal muridnya, tapi juga melatih, mendidik, dan mengamatinya sehari-hari. Asesmen ini adalah langkah dalam proses penyerahan dan penempatan tertentu dan merupakan rangkaian upaya perolehan informasi dan bukan semata-mata hasil proses tersebut. Terakhir, 4. Guru anak berbakat. Untuk menangani anak berbakat di sekolah dasar, tentunya membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan khusus. Deskripsi kemampuan guru yang dimaksud adalah memiliki kematangan, keamanan, kreativitas, dan fleksibilitas, dan memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pelajaran.